Dan terjadi lagi, ternyata yang kita dapatkan adalah ketidaksepakatan dari pembahasan debt ceiling atau plafon utang. Dan juga ternyata Fed Speaker malah mengalahkan respon dari plafon utang tersebut. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita kategorikan mana yang kecenderungan akan menjadi pusat perhatian para pelaku pasar adalah kecenderungan terkait dengan prospek kenaikan suku bunga ataupun jeda kenaikan suku bunga yang akan dilakukan di FOMC bulan Juni mendatang. Jadi kurang lebih mungkin saja kita tidak akan mendapatkan respon yang sangat besar sampai di akhir bulan ini, kecuali sampai debt ceiling betul-betul disetujui atau disepakati. So, kita lihat apa saja yang akan menjadi faktor penggerak market berikutnya. Oke, data ekonomi malam ini akan tertuju kepada semua tentang manufaktur dan juga service PMI. Diawali sore hari ini 15.30 dari United Kingdom atau Inggris. Kita akan melihat dari data manufaktur terlebih dulu, di mana prediksinya adalah naik tipis di angka 48 dari previousnya 47,8. Termasuk juga untuk service PMI Inggris berada di kisaran 55,5 dari sebelumnya 55,9. Keduanya diperkirakan akan mengalami penurunan dan itu berarti ada sedikit perlambatan ekonomi dari sisi Inggris. Padahal data-data bulan sebelumnya menunjukkan bahwa sektor service atau sektor jasa lah yang kecenderungannya lebih meningkat lebih cepat daripada sektor manufaktur. Dan ini yang akan menjadi kurang lebih mungkin patokan dasar dari BOE untuk kebijakan selanjutnya. Selain tentunya yang paling dinantikan adalah data inflasi yang akan dirilis besok sore. Kemudian kita juga akan mendengarkan kembali dari Lolly Logan dari Fed. Apakah dia akan kembali mengutarakan pendapatnya terkait dengan potensi kenaikan 25 basis point atau sedikit meralat mungkin, terutama terkait dengan data-data ekonomi. Tapi setelah itu kita akan langsung melihat dari data sektor manufaktur dan juga sektor jasa, di mana PMI service dan juga PMI manufaktur diperkirakan akan kecenderungannya mengalami pelemahan. So, intinya adalah data yang melemah itulah yang dibutuhkan supaya setidaknya ini memberikan rambu-rambu terhadap Fed. Apakah ini akan memberikan dampak yang tetap kekeh untuk menaikkan suku bunga atau tetap dengan apa yang mereka sepakati, yaitu jeda kenaikan suku bunga persis dengan dot plot yang ditunjukkan dari FOMC bulan Maret yang lalu. So, kalau misalkan datanya lebih lemah atau sesuai ekspektasi, setidaknya ini sedikit meredam dari statement-statement baik itu dari Fed Bullard ataupun Fed Logan. Nah, lalu kemudian di malam harinya kita akan mendengarkan lagi dari data new home sales. Ya, perkiraannya mungkin di sini tidak ditunjukkan, tapi kalau ternyata datanya juga relatif lebih lemah, itu yang sangat diharapkan oleh pasar dan juga termasuk para pejabat Fed. Tapi kalau ternyata data masih relatif kuat, maka kita akan berpotensi melihat dolar kembali menguat dan dampaknya lebih terasa kepada emas ataupun indeks saham. Ya, fokus minggu ini berarti hari ini kita akan fokuskan sepenuhnya dengan manufaktur dan juga service PMI, lalu kemudian besok kita akan mendengarkan data GDP Amerika, kemudian inflasi Inggris, juga BOE speaker, dan juga termasuk FOMC minutes. So, stick around, karena kemungkinan semua inilah yang akan menjadi faktor utama penggerak market. Setidaknya sampai nanti dirilis FOMC minutes, supaya nanti market memberikan ataupun mendapatkan kepastian apakah Fed akan tetap dalam pola jeda kenaikan suku bunga atau akan terbuka juga untuk kenaikan suku bunga. Karena itu berarti ada sekitar 2 atau 3 minggu ke depan menjelang FOMC meeting di tanggal 13-14 Juni, dan semua data seperti GDP, kemudian juga PCE, kemudian retail sales, dan termasuk non-farm payroll kemungkinan akan tetap dilihat sebagai acuan untuk kebijakan FOMC bulan Juni. Dan akhirnya Fed Bullard tambahkan nada hawkish Fed setelah sebelumnya Lolly Logan memberikan isyarat bahwa belum ada data yang mendukung untuk Fed melakukan jeda di bulan Juni. Keduanya memberikan isyarat mereka masih tetap mendukung kenaikan suku bunga, Logan dengan 25 basis point, tapi Bullard dengan angka yang lebih hawkish lagi, yaitu di angka 50 basis point. Entah itu nantinya akan satu kali kenaikan 50 basis point atau 2 kali 25 basis point. Kalau memang 2 kali 25 berarti kita asumsikan Juni, lalu kemudian September itu kemungkinan yang menjadi bulan khusus untuk kenaikan suku bunga. Tapi semuanya belum final dan semua masih tetap harus melihat dari sisi data ekonomi, termasuk juga apa yang akan dilakukan di FOMC bulan Juni mendatang. Dengan demikian, Bullard maupun Logan akan bertentangan atau sedikit tidak sejalan dengan Powell, tapi rata-rata semua akan eksekusinya tergantung kepada sang ketua yaitu Jerome Powell.
Kalau memang sang ketua mengatakan tidak ada kenaikan lagi, maka mereka akan semua tetap mengacu kepada aturan yang sama, yaitu terkait dengan suara mayoritas. Ya, sementara sisanya dari para pejabat Fed kecenderungannya tetap netral dan masih bersabar untuk menunggu sampai data ekonomi selesai, setidaknya mungkin sampai minggu-minggu yang mendekati pertemuan FOMC bulan Juni. Yang terakhir adalah terkait dengan pernyataan dari Neil Kashkari, Presiden Minneapolis Fed. Dia malah lebih mengatakan kecenderungannya bahwa kemungkinan kalaupun memang ternyata kenaikan suku bunga tersebut lebih lambat, dia lebih mendukung daripada menyatakan bahwa Fed sudah selesai melakukan kenaikan suku bunga. Menurut dia, kondisi sedikit lebih lambat lebih masuk akal daripada menyatakan sudah selesai menaikkan suku bunga. Karena inflasi yang tetap harus ditekan sampai level 2%, sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda walaupun memang menunjukkan penurunan sampai terakhir adalah 4,9%. Tapi PR utama masih tetap terganggu dengan kondisi tenaga kerja yang masih tetap solid. Ya, bahkan Neil Kashkari mengatakan tidak melihat adanya bukti bahwa tekanan pada sektor perbankan mengakibatkan fungsi ataupun tugas Fed untuk menekan inflasi sudah selesai. Itulah sebabnya dia juga sebetulnya cenderung hawkish dan cenderung mendukung setidaknya terminal rates mencapai angka 6%. Ini bahkan jauh lebih hawkish lagi dari Bullard. Karena kalau Bullard menginginkan 50 basis point, berarti terminal rates itu akan berada di 5,75%. Sementara kalau Kashkari bicara tentang 6%, berarti dia cukup terbuka dengan 3 kali kenaikan 25 basis point atau mungkin 50 dan 25 basis point ke depan. Well, saya rasa semuanya masih juga sangat terbuka dan semuanya masih akan tertuju kepada data ekonomi. Jadi sebetulnya kalaupun disimpulkan dengan apa yang lebih mempengaruhi market saat ini adalah kekhawatiran terkait dengan kemungkinan Fed masih bisa menaikkan suku bunga lebih lanjut. Drama berlanjut antara McCarthy dan juga Biden. Keduanya memang berbeda pandangan, berbeda juga kepentingan. Karena satu sisi Kevin McCarthy tetap menginginkan pemerintah Amerika memangkas pengeluaran. Satu sisi, di sisi pemerintah justru menginginkan jangan dijadikan alasan untuk bernegosiasi. So, keduanya pun tetap memiliki konsekuensi dan optimisme bahwa keduanya masih tetap bisa mencapai kesepakatan karena garis besarnya adalah tidak akan ada default. So, kita tinggal lihat minggu ini atau di akhir bulan ini, tanggal 29 Mei saya rasa menjadi titik krusialnya karena deadline akan berada di tanggal 1 Juni. Ingat, setelah misalkan para pemimpin ini menyepakati keputusannya, maka mereka pun tetap harus mengeluarkan RUU dan itu berarti akan ada sidang untuk voting di antara Kongres. So, kesimpulan dari apa yang ditanyakan kemarin adalah fokus pasar mengarah kemana? Fokus pasar tentunya keduanya tetap memiliki pengaruh, tapi yang jauh lebih besar untuk saat ini adalah kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga, karena dengan suku bunga yang lebih tinggi, dikhawatirkan ekonomi semakin lambat dan juga mengarah kepada resesi. Sementara plafon utang 76 atau bahkan 78 kali selalu berakhir dengan konsekuensi tetap disetujui, walaupun di detik-detik terakhir. Tapi juga ada pertanyaan, apakah kita akan melihat skenario yang sempat terjadi atau bahkan riwayat yang pernah terjadi di tahun 2011 tersebut terulang apa tidak? Kalau ya, berarti disitulah letaknya safe haven baru akan muncul, dan itu berarti harus bersabar menunggu sampai akhir bulan Mei. Ya, pada intinya adalah semua akan berbalik kembali kepada data ekonomi, karena respon terkait dengan plafon utang biasanya akan relatif sesaat, kecuali kalau memang ternyata ada drama tambahan persis dengan yang terjadi tahun 2011. Apa itu? Yaitu government shutdown. Bukan default, tapi government shutdown.